Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada, kali ini kami dari Panji Islam Media akan memutar kembali video kesaksian atau video daripada seorang mu'alaf yang dipersekusi oleh keluarganya selama atau pas setelah dia menjadi mu'alaf. Karena pada beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu kami telah menayangkan secara live video ini, namun terkendala ada bagian-bagian suara yang hilang atau suara-suara yang tidak masuk ke dalam video tersebut. Oleh karena itu kami merelay kembali, mengupload kembali bagaimana tayangan keseluruhannya daripada video kesaksian mu'alafah kita dari keturunan etnis Tionghoa. Oleh karena itu kami mohon maaf sebelumnya karena pada video yang secara live tayang itu justru suara dari mu'alafah Penny ini tidak terdengar. Oleh karena itu kami mengupload kembali setelah kami mengedit dan memeriksa hasil rekaman. Kami kembali mengupload hasil rekaman tersebut. Mudah-mudahan dengan ini menjadikan suatu kesatuan utuh bagaimana kita mendengar cerita yang disampaikan oleh mu'alaf kita. Baik, dari studio Panji Islam Media sekali lagi kami mengaturkan mohon maaf atas gangguan audio dari mu'alafah Penny ketika pada tayangan secara live di beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu sekali lagi ini merupakan upload ulang atau tayang kembali dengan full audio di mana kita bisa mendengar secara utuh kesaksian daripada mu'alafah Penny. Tanpa berlama-lama kita langsung putar kembali videonya dan selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali tentunya di Yayasan Suzahidin Cakrawala Cemerlang, sebuah yayasan yang insya Allah akan terus berdakwah bersama-sama Anda, berdakwah menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang hak, agama yang tinggi dan mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan tidak mungkin kita akan beragama dengan agama yang tinggi dan mulia ini jika Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di malam ini alhamdulillah kita kehadiran saudara kita yang baru, Mbak Penny, yaitu seorang mu'alaf. Udah berapa lama mu'alafnya, Mbak? Sekitar 14 tahun, Mbak. Oh, sekitar 14 tahun. Jadi beliau kali ini ingin bercerita bagaimana awal-awal dulu beliau memeluk Islam. Subhanallah, memang ketika orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, ketika mendapat hidayah, terkadang mereka ini penuh dengan pengorbanan. Ya, begitu berkorban semakin mencintai Islam. Itu sudah sunatullahnya seperti itu ya, saudaraku. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Kepada Mbak Penny kami persilahkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.
Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbicara. Awal mula saya memeluk Islam itu awalnya emang lewat mimpi. Mimpinya itu nggak sekali dua kali, tapi berbulan-bulan. Mimpi yang sama. Jadi saya didatengin orang dengan jubah sama sorban. Wajahnya nggak terlihat. Waktu itu saya digandeng, masuk ke ruangan. Ruangannya itu besar. Banyak orang-orang di sana yang la ilaha illallah gitu. Zikir terus. Itu nggak sekali dua kali, tapi berbulan-bulan. Terus saya eh, ada rasa ketakutan di situ. Ada apa ini? Kenapa kok mimpinya sama terus gitu? Awal pertamanya tuh mimpi, terus habis itu enggak lagi, terus mimpi lagi kayak gitu terus. Jadi berjeda gitu loh mimpi. Terus saya punya kawan seorang Muslim. Alhamdulillah kawan saya ini taat. Saya tanya sama dia, saya tanya artinya apa ya kayak gini ini gitu. Saya mimpi kok kayak gini ya. Berarti kamu dapat hidayah. Hidayah itu apa? Aku bilang gitu. Hidayah itu ya kamu apa namanya dapat penglihatan dari Allah. Aku bilang gitu. Saya ragu, nggak mungkin orang Islam kan jahat gitu. Karena doktrin saya dari kecil emang seperti itu gitu. Terus habis itu mimpi lagi, mimpi lagi, seperti itu lagi mimpinya. Saya benar-benar nggak kuat, akhirnya tanya lagi sama teman saya, kamu punya nggak tokoh agama yang bisa em, apa namanya mengartikan mimpi saya ini? Gitu. Dibawa sama dia sama Ustadz di Jogja ya. Saya ngomong sama dia, saya tanya sama dia, Pak Ustadz ini saya mimpi seperti ini. Terus habis itu kita berdebat kecil sebenarnya. Saya belum mau masuk Islam karena saya yakin kalau Islam itu jelek gitu loh. Karena doktrinan dari kecil kan seperti itu. Karena tahun 98 itu ada kerusuhan yang etnis kami dijarah dan segala macam. Jadi itu yang membuat saya itu berpikir negatif tentang Islam gitu. Omnya juga ada yang meninggal ya? Om saya meninggal karena kejadian itu gitu loh. Jadi saya trauma dengan Islam awalnya itu. Lalu dia bilang seperti ini, apa namanya? Pak Ustadznya bilang, kamu punya Tuhan, Tuhanmu bisa apa? Dia bilang gitu. Tuhan saya bisa menyembuhkan penyakit, Tuhan saya bisa menghidupkan orang meninggal dan segala macam. Habis itu dia bilang, hebatan Tuhanku, Tuhanku itu cuma satu, dan yang membuat Tuhanmu itu ya Tuhanku. Dia bilang kayak gitu. Lalu dia bilang, coba kamu baca ayat di Bible, mana ayat yang menunjukkan kalau Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Karena saya tertantang, akhirnya saya membaca Bible dengan ayat yang sudah diberitahu sama Pak Ustadz itu. Contohnya di Yohanes 17 ayat 3. Itu saya benar-benar dilema di situ. Oh iya, benar. Satu-satunya Allah itu ya Allah, berarti Tuhan Yesus itu ya dibuat sama Allah gitu loh. Allah itu siapa? Siapa Allah ini gitu loh. Dari situ saya bimbang, saya itu
mikirin itu tuh bertahun-tahun, sampai 3 tahun setengah baru saya tuh memberanikan diri untuk masuk Islam, karena ustadz saya yang bisa Um, yang membuat saya yakin. Mbak Penny bisa open cam sekalian, sepertinya ini kita harus open cam biar ada yang meragukan gitu. Mas Panji dibuka aja camnya. Iya, itu kelok sama Pak Zul. Nggak bisa. Kok kelop? Sebentar ya. Mana yang Panji ya? Yang itu yang mualaf Pak Penny. Mau apa Penny? Dibuka aja Pak Jul. Oh ini ya, ntar. Tadi soalnya kameranya apa? Gak apa-apa, yang penting tampil sejenak. Boleh, boleh. Sabar ya teman-teman. Ya silakan Bu. Ya ini ya. Ya kameranya agak teman-teman ya. Nah, tapi yang penting udah. Nah, Ya. Ini. Kameranya memang agak. gak apa-apa, silakan bicara Bu, langsung Bu. Iya. Yang bikin saya yakin itu ustadznya itu bilang gini, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu hanya satu. Terus saya belajarlah sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit cari tahu tentang kebenaran Islam. Ternyata saya ada rasa damai di situ, Pak. Ada rasa damai, ada rasa tentram di situ. Akhirnya saya nyaman. Terus habis itu saya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Saya syahadat. 14 tahun yang lalu saya bersyahadat. Habis itu seminggu setelah saya bersyahadat, saya kan nggak ketahuan karena orang tua saya tuh jarang masuk kamar saya, kecuali hal-hal yang penting aja gitu loh. Waktu mereka masuk ke kamar saya, mami saya masuk ke kamar saya, dia nemuin kan kalau waktu syahadat itu saya dikasih ikro, dikasih mukenah sama sajadah. Beliau menemukan itu di kamar saya, dan ada beberapa buku-buku tentang Islam gitu. Habis itu dia langsung marah. Ini apa? Dia bilang gitu. Maksudnya apa ini? Dia bilang gitu. Karena keluarga saya itu Kristen yang taat sekali gitu. Habis itu setelah dia bilang seperti itu, aku bilang jujur aja, aku udah masuk Islam baru 1 minggu yang lalu, kayak gitu. Habis itu papi langsung marah, langsung mukul saya, langsung nampar. Maksudnya apa? Kamu mau balik lagi apa enggak nih? Dia bilang gitu. Kalau kamu enggak balik lagi, mending kamu keluar dari sini tanpa membawa apapun. Aku bilang enggak, aku harus di Islam. Aku mau nyoba buat di Islam. Aku bilang kayak gitu. Habis itu aku diseret, dijambak rambutku, terus diseret dari depan ruang makan itu sampai ke depan pintu gerbang. Rambutku dipotong-potong sampai petak itu loh Pak. Dihajar sampai berbekas. Ini masih ada bekasnya. Kalau Bapak, ini bekasnya ini. Itu kepala saya dibenturin di ubin. Akhirnya saya keluar dari situ. Dan nggak diakuin lagi sebagai anak. Hidup di jalan, luntang-lantung, nggak ada tujuan. Sebelum ke sana Mbak, sebelum ke sana begitu ya. Begini ya teman-teman ya.
ini Ibu Feni ini tidak seketika setelah mimpi itu langsung memeluk Islam. Perlu perjalanan panjang, bertanya, mencari, dan seterusnya, kan begitu. Iya. Ya. Dan Ibu Feni ini sekarang sudah berada di rumah salah satu menara siar kami, yaitu Panji Islam Media. Jadi beliau ini live bukan dari rumahnya, tapi di rumah salah satu menara siar pengurus JCC, gitu ya. Dan sudah tim dari JCC sudah berkunjung ke rumah beliau, bertemu dengan keluarga yang sekarang, keluarga yang baru, gitu ya. Jadi ini nggak bisa kita langsung live-kan begitu saja. Ini sudah A1 gitu ya teman-teman. Nanti kita sharing lagi kepada beliau. Jadi sekali lagi bahwa ini benar-benar nyata, bukan disetting seperti yang di sebelah itu gitu loh. Itu kira-kira dari saya. Mungkin Mas Panji bisa memberikan sedikit informasi mengenai Bu Feni. Silakan Bu, Mas Panji. Ya, baik. Betul ya Bang Handi. Jadi Bu Feni ini adalah saudara kita, walaupun memang sudah dibilang hampir ke tahun ke berapa, 13-14 ya. Tapi di sisi itu perjalanan beliau menemukan kata iman dan meneguhkan hati bersyahadat untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak semerta-merta dapat mimpi langsung syahadat, tidak. Tapi beberapa tahun gitu untuk mendalami itu, bergelut dengan keimanannya sendiri. Bahkan kalau boleh saya ceritakan, keluarga dari Bu Feni ini merupakan salah satu tokoh daripada pemuka agama sebelah. Gitu, bapaknya ya alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, bapaknya juga sebagai pemuka, terus ibunya juga sebagai salah satu aktivis di sana. Bahkan semua dari keluarganya juga merupakan aktivis dari gereja, salah satu gereja. Nah, setelah menemukan hidayah, Bu Feni ini diperlakukan dipersekusi lah, dipersekusinya itu dengan cara dijambak dan segala macam kayak gitu. Dan sampai bahkan berbekas di salah satu bagian anggota tubuhnya. Tapi tidak menggugurkan keimanan beliau untuk tetap teguh memegang keimanannya atau keislamannya. Sampai sekarang alhamdulillah, walaupun beliau hidup seadanya, hidup sederhana, tapi beliau tetap dalam keimanan keislamannya gitu loh. Dan ini pertemuan yang tidak terduga ya sahabat-sahabat semua ya. Jadi tidak ada istilahnya kita merancang ketemu kapan gitu, enggak. Tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu. Bahkan hampir 1 tahun ini, kalau saya tahu dari awal, ternyata Ibu Feni ini adalah salah satu murid daripada teman sekolah saya, teman sekolah anak saya yang di TK. Mana mungkin saya tahu kalau tidak ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa hari ini alhamdulillah dipertemukan sama beliau. Beliau mengkisahkan ini, saya usulkan gimana untuk mengangkat giroh semangat teman-teman di luar sana. Supaya bercerita, asalnya beliau tidak mau mengangkat ini karena memang pengalaman yang begitu pedih gitu ya, yang dialami oleh beliau. Nah, supaya tidak terlalu panjang dan tidak ada dikiranya wah ini settingan atau apa, kita dengarkan aja lagi ceritanya dari Bu Feni sebelum benar-benar yakin menemukan Islam itu. Setelah mimpi itu berapa tahun dia harus jalani, berapa bulan dia harus menemukan kepastian itu, kita tanyakan langsung kepada Bu Feni aja. Atau teman-teman di luar sana yang mau bertanya silahkan bertanya, nanti insya Allah akan dijawab oleh beliau. Silakan Bu Feni dengan Mas Panji, artinya Bu Feni sekarang ini ada di rumah Anda ya? Iya, Bu Feni ada di rumah saya. Jadi ini kita live hanya berbeda ruangan saja supaya tidak feedback suara. Jadi kita live bukan di rumahnya atau bukan di disediakan tempat khusus atau enggak. Kita memang buat bahwa Bu Feni itu menceritakan hal yang benar, bukan yang kita susun ulang dulu ceritanya seperti apa enggak. Seperti itu. Biar beliau aja yang cerita tanpa ada rekayasa sedikit pun, dan ceritanya memang yang dialami oleh beliau sendiri. Kayak gitu. Oke. Terima kasih.
Saya mau bertanya, Bu Penny, setelah Anda mengalami mimpi itu, apakah Anda langsung bersyahadat atau Anda belajar dulu, bertanya dulu, lebih yakin dulu, dan seterusnya? Silakan diterangin lagi, Bu Penny. Silakan. Iya. Setelah saya bermimpi, saya kan tadi sudah bilang saya tidak percaya dengan mimpi saya. Saya bertanya dulu, memantapkan hati itu tidak semudah itu, Pak. Jadi saya memeluk Islam itu benar-benar saya dari hati ini udah siap apa belum gitu loh. Kalau saya masih ragu, saya nggak mau saya masuk Islam ataupun pindah agama dulu ke sekarang kayak gitu. Jadi saya tanya dulu, saya belajar dulu, saya ingin tahu Allah itu seperti apa sih gitu. Terus orang-orang Islam itu seperti apa sih kayak gitu loh. Jadi nggak langsung mimpi langsung, oh aku harus masuk Islam. Aku nggak kayak gitu. Aku harus belajar dulu, aku harus tanya dulu, aku harus mengerti situasi orang-orangnya seperti apa. Habis itu Allah itu seperti apa, ceritanya itu seperti apa kayak gitu. Saya belajar dulu, Pak, selama 3 tahun. Oke, belajar dulu, Bro. Jadi tidak ujuk-ujuk kayak Manu Bulu punya ya. Iya. Belajar dulu, prosesnya 3 tahun belajar gitu ya. Karena memantapkan hati itu susah sekali, Pak. Ya. Nah, kalau boleh tahu latar belakangnya itu dari Katolik apa dari mana, Ibu Penny? Awal saya waktu kecil dari Konghucu, habis itu pindah ke Kristen. Karena kalau nenek dan kakek itu asli orang RRC. Jadi agama yang dia anut adalah Konghucu. Kemudian masuk ke Kristen. Iya. Bisa diulang kembali, Bu Penny, setelah Anda ketahuan memeluk Islam itu, kenapa keluarga Anda seperti apa? Sok apa gimana? Bisa diulang? Langsung marah, Pak. Karena yang saya hadapin dari kecil itu mereka tuh sangat membenci Islam. Karena kan saya tadi sudah bilang dari awal kalau keluarga saya itu trauma dengan orang Islam ataupun orang pribumi seperti itu. Karena waktu tahun 98 pun orang Chinese kan dijarah dan segala macam. Om saya ini jadi korban kekerasan itu. Jadi dari situ saya didoktrin kalau orang Islam itu pembunuh, pencuri, yang jelek-jelek ya. Iya, pokoknya seperti itu. Akhirnya kan dari sampai besar pun saya terus berpikiran seperti itu gitu loh. Setelah Waktu saya itu, mengenal, Bu Penny, saya foto waktu itu ada kekerasan fisik yang berlebihan dari keluarga Anda? ya sangat berlebihan, sangat berlebihan, Pak. Saya diinjak mukanya, saya dipukul, saya dulu tuh sampai nyonyor saya, Pak, ini mulut itu udah nggak bentuk, darah semua. Masya Allah. Ini udah bolong karena dijedukin di ubin, jadi bolong. Terus tangan ini masih ada bekasnya ini kena ubin juga, diseret kan waktu itu. Jadi rambut, dulu kan saya rambutnya panjang, itu diseret, dijambak itu sambil diseret, habis itu digunting sama mereka. Rambut digunting juga? Iya, sampai petak itu, Pak, sebelah itu benar-benar nggak beraturan. Ya, untuk teman-temanku yang lagi menonton ini, ya maaf ya, kameranya agak kurang stabil, terlihat anunya putus-putus ya. Ini bukan rekaman loh ini live langsung. Nah ini bukan rekaman, nanti dianggap rekaman. Saya teruskan dulu Mas Andi ya. Ya. Kalau enggak ditutup aja, ini yang nonton tuh sakit mata. Ya, ditutup aja kameranya. Tutup aja nggak apa-apa. Udah nampak wajahnya, tutup aja Mbak Feni. Tutup aja nggak apa-apa. Saya tutupkan ya, saya bantu saya tutup ya, itu aja nggak apa-apa. Iya. Sip. Ini Bu Feni ya. Waktu Bunda masih di kekristenan terus mengalami mimpi itu, tentunya ada shock ya di hati. Nah, sebagai seorang Kristen yang taat, karena Bu Feni kan dari keluarga Kristen yang taat ya. Iya. Pastilah meminta petunjuk ataupun berdoa.
Waktu Bu Feni mengalami keguncangan begitu, berdoanya kepada siapa, Bun? Waktu masih memeluk agama Kristen itu. Waktu mimpi itu, jujur ya Pak, saya berdoa sama Allah. Padahal waktu itu Ibu masih beragama Kristen, bukan? Iya. Jadi itulah hidayah. Cuma bilang gini, ya Allah, kalau misalkan ini emang jalanmu, ya tunjukin. Kalau misalkan aku harus pindah ke agama lain, ya tunjukin aja, kayak gitu. Ya itu emang prosesnya lama banget emang Pak. Memantapkan hatinya itu yang paling lama. Terus memikirkan segala resiko yang akan aku hadapi ke depannya, seperti itu. Iya, ini sebagai tambahan untuk teman-teman di luar sana yang menyaksikan kita live hari ini. Di sini saya garis bawahi, tidak ada sistem kayak di sebelah ya. Ada cerita mu'alaf, buka donasi. Ada cerita mu'alaf, buka donasi. Tidak. Ya, tidak. YCC tidak membuka donasi untuk membantu beliau. Tapi kami akan berikan bantuan berupa apa? Kemarin saya sudah memerintahkan untuk Mas Panji, ajarin sebagai menjadi seorang Islam yang kafah. Artinya pembelajaran membaca Al-Quran dan lainnya itu insya Allah akan diberikan oleh Mas Panji Islam, yang channelnya juga Panji Islam, akan dibimbing langsung oleh beliau. Dan nanti kalau secara online, saya ajak beliau untuk masuk ke room tadarus. Jadi itu bantuannya ya teman-teman, dan juga saya meminta bantuan teman-teman di luar sana untuk turut mendoakan saudari kita, Bu Feni, untuk tetap menjadi Islam yang kafah. Amin. Dan satu pesan lagi, dari cerita yang kayak begitu ya, sungguh memprihatinkan. Kami mengharapkan setelah menjadi seorang Islam, jangan sampai membenci orang tuanya. Iya. Berganti ke Islam itu bukan merubah akhlak kita tuh membenci, tapi akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Bagaimanapun itu orang tua kita yang melahirkan kita, yang mengukir jiwa raga kita. Jangan sampai setelah masuk ke Islam, kita membenci orang tua kita sendiri. Itu sungguh sangat dilarang di Islam. Tidak boleh itu. Malah tunjukkan setelah menjadi seorang Muslim, akan lebih menyayangi kepada orang tuanya. Itu akhlak kita, Bun. Iya, benar. Itu saya harapkan. Saya juga seperti itu, Pak. Saya masih tetap Alhamdulillah. WA, Mami apa kabar? Semoga sehat, walaupun nggak dibales ya, Pak. Tapi aku selalu WA. Nah, betul. Ya mungkin yang lainnya ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Ya, izin Pak Panji, izin Bang Andi. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Feni. Kalau enggak, begini, Bu Feni dipersilahkan cerita aja dulu, nanti setelah selesai baru pertanyaan-pertanyaan gitu gimana? Sudah, Pak. Oh, udah, ya udah lanjut. Oh ya, saya penasaran nih waktu mimpi tadi nih. Kan waktu itu Ibu Feni masih beragama Kristen nih. Nah, ditemuin sama orang yang pakai jubah ya. Nah, kenapa bisa langsung terpikir bahwasanya itu mencerminkan seorang Islam gitu loh? Kenapa langsung terpikir, oh ini Islam ini? Karena waktu kecil itu kita kan sudah iniin Pak, jadi kasih tahu Islam tuh seperti ini loh. Waktu iya, waktu kecil itu kan masih ada suara azan tuh di TV kan. Jadi aku tahu orang Muslim tuh kayak gitu. Jadi kalau aku ketemu orang Muslimnya kayak gitu tuh harus hati-hati kayak gitu. Oh, makanya langsung terpikir bahwasanya oh ini Islam nih gitu. Iya. Oh. Iya, ini juga yang harus di teman-teman ketahui ya, bahwasannya Ibu Feni ini dulu sama ayahnya ini harus menghafalkan sehari itu minimal satu ayat ya, satu bab atau satu pasal dalam kitabnya itu. Jadi pas beliau itu masuk Islam dengan latar belakang keluarga beliau ya, dibilang keluarga yang berada lah ya, keluarga berada, itu sangat memukul keluarganya, bahkan dia dibenci sekali gitu loh, dibenci sekali. Nah, ini yang menjadi kemarin itu saya juga sempat
sempat bertanya-tanya apa benar. Bahkan kita sampai tanya berkali-kali ke Bu Penny ini benar ini udah berapa tahun sampai dia memang terus terang sejelas-jelasnya sedetil-detilnya kejadian yang terjadi ketika pertama kali memasuk agama Islam. Namun mungkin karena ada hal-hal yang perlu di privacy, makanya tidak semuanya diceritakan kepada publik gitu loh. Dan itu saya hargai, saya hormati itu karena memang satu sisi kita harus juga menjaga namanya privacy atau kehormatan daripada keluarganya. Makanya hal-hal yang detail mengenai apa kejadian yang menimpanya sewaktu menjadi mualaf itu kita skip, kita tidak diangkat. Cuman secara garis besarnya bahwa beliau ini pas setelah mualaf itu mendapatkan hal-hal yang demikian kayak gitu. Bahkan sahabatnya sendiri pun ketika beliau mengucapkan syahadat itu dijauhkan dari beliau. Dan sahabatnya inilah yang mengenalkan bagaimana sih Islam yang benar gitu, bagaimana sih akhlak Islam. Tapi tidak menyarankan atau tidak memaksa untuk memeluk agama Islam, tidak. Dia hanya memperlihatkan akhlak seorang muslimah yang benarnya seperti apa. Nah, dari hal itu terus ketertarikan, ditambah lagi kejadian-kejadian yang menimpa Bu Penny. Akhirnya mantap untuk memeluk Islam dengan konsekuensinya yang teramat berat dalam kehidupannya. Salah satunya apa, teman-teman? Salah satunya adalah dia mendapatkan penyiksaan lahiriah, ya, yang berbekas. Kalau batiniah ya mungkin sampai sekarang juga masih rasa sakit sebagai seorang manusia, wajar ya menyimpan rasa sakit. Tapi dalam Islam bahwa akhlak kita kepada orang tua bagaimanapun itu tetap adalah ayah dan ibu kita. Itu yang terus kita sampaikan ke beliau, dan alhamdulillah beliau sampai saat ini masih berupaya baik dengan hubungannya dengan orang tuanya. Walaupun sebaliknya gitu loh, walaupun sebaliknya ya teman-teman. Bu Penny berusaha baik, tapi kedua orang tuanya malah sebaliknya. Bahkan ada kejadian yang terakhir-terakhir ini terjadi pada keluarganya adalah anak-anaknya ini mendapat bujukan supaya ikut kepada agama neneknya atau kakeknya gitu loh, dan diiming-imingi seperti itu yang terjadi baru-baru ini seperti itu. Baik. Itu mungkin yang garis besarnya. Silakan Bu Penny. Saya tanya dulu dong, Ya, boleh. Bu Penny, seandainya ada orang tua Anda di sebelah Anda, karena ini juga live, gitu ya, apa yang ingin disampaikan kepada kedua orang tua? Silakan. Yang ingin aku sampaikan, aku kangen. Aku cuman kangen aja. Terus jangan hal kecil dibikin besar. Cuman gara-gara masalah itu, masalah aku pindah agama aja, hal kecil dibikin besar. Terus ya sudahlah, aku kan sudah pindah agama kita ya beda, urusan kita juga udah masing-masing. Jangan sangkut pautin ke anak-anak. Cuma pengen bilang gitu aja sih, Mas. Yang intinya cuman aku kangen aja, kangen dipeluk. Kabar, Bu. Pokoknya saya kangen aja gitu, Mas. Iya, manusiawi ya, Bang. Iya. Manusiawi. Ketika seorang anak terlempar dari rumah jauh gitu ya, dengan alasan berbeda keyakinan. Ntar dulu, saya belum kelar. Oh iya. Terus kemudian, Bu, Ibu masih satu kota sama orang tua ya? Masih. Ada nggak sih niat untuk memperbaiki hubungan, teleponan, atau Ibu pernah berkunjung kembali ke rumah orang tua? Pernah, Mas. Saya pernah ke rumah pakai jilbab kan. Jilbab saya kan syar'i. Mami bilang,
Ya kalau kamu kesini ya lepas aja jilbabmu. Aku ndak mau nek kamu kesini pakai jilbab, dia begitu. Ngisi-ngisini tuh. Jadi sampai saat ini kedua orang tua belum merestui, belum ikhlas Bu Feni memeluk Islam ya? Iya. Tapi saya nggak putus berdoa, Mas. Saya minta sama Allah lembutkan hati orang tua saya. Amin. Terus apa hubungannya sama anak-anak, kok anak-anak bisa dipengaruhi? Jadi dulu kemarin tuh pernah datang ke rumah, ke kontrakan. Mami kan. Habis itu dia bilang, ayo ikut aja mama ke gereja. Di gereja tuh banyak makanan kecil kan, aku nggak sanggup beliin mereka jajan gitu loh, Mas. Terus akhirnya mami bilang, kalau kamu ke gereja kamu dapat jajanan, mamimu kan mamamu kan nggak bisa beliin, ngomong kayak gitu. Anakku yang pertama kan hafal Quran, Mas. Alhamdulillah. Aku takutnya kalau dia tuh tergoncang gitu loh, Mas. Cuma takutnya itu aja, karena anakku kan udah bisa baca Quran, udah hafalan Quran kayak gitu loh, Mas. Aku cuma bilang, udahlah Mi, kasarane kita tuh udah beda. Mami dengan urusannya Mami sendiri, aku dengan urusanku sendiri. Jangan bawa anak-anak, karena anak-anak sudah aku ajarin dengan cara Islam. Jangan cuma datang ke sini cuma pengen anak-anak toh, aku bilang kayak gitu. Habis itu marah sama saya, udah gak hubungan lagi sekarang. Oke. Jadi waktu diusir dari rumah itu benar-benar nggak bawa apa-apa ya Bu Feni? Nggak bawa, cuman pakai pakaian tok. Terus arah kemana waktu itu? Nggak tahu, Mas. Teman saya juga udah nggak tahu kemana. Setega itu ya orang tua mengusir anaknya seorang perempuan. Waktu itu masih gadis ya? Malam, iya, malam-malam, Mas. Sekitar jam 9 malam. Waktu itu Ibu Feni masih single kan? Iya. Apa nggak mikir tuh orang tua anak gadis diusir malam-malam ya? Saya tidur di emperan Circle K, Mas, dulu. Orangnya itu tahu kok, yang masih hidup sampai sekarang. Saksi hidup saya. Di emperan toko 24 jam itu loh, Mas. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Ibu Feni nggak mengalami apa-apa ya? Alhamdulillah. Allah itu udah jaga saya. Terus kemudian Bu Feni, setelah ini aktivitas kedepannya ini Ibu Feni bergabung di mana sekarang memperkuat Islamnya? Saya di PT, Mas, Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia. Jadi kami keturunan-keturunan Tionghoa itu yang udah Muslim, entah itu dari kecil, entah itu mualaf, kita bergabung jadi satu. Setiap bulan kita pengajian kayak gitu, Mas. Ya kalau nggak salah dengar Bu Feni punya menulis kisahnya ini di novel Ibu Feni ya? Iya. Itu bisa disimak di mana Bu Feni? Di Viso. Judulnya Aku Diusir Orang Tuaku. Apa itu Viso? Dijelaskan dulu. Viso itu aplikasi novel, unduhnya gratis, yang baca juga dapat koin, insya Allah bisa ditukarkan dengan uang. Aplikasi novel online. Di Play Store dapat ya itu, bisa? Ada, bisa. Baik. Yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Silakan yang lain, nunggu. Iya. Ini Bang, selain Bang, Cik Feni ini dia dulunya Kristen tapi dia aktivis juga, guru sekolah minggu ya, Cik ya. Guru sekolah minggu itu Bang. Orang tuanya pendeta semuanya. Enggak. Kakek pendeta, nenek pendoa, ayah juga pendeta, mami aktivis gereja. Nah itu dulu yakin banget ya dengan keyakinannya, apalagi jadi guru sekolah minggu itu makanya yang berpikir sekian kali untuk masuk Islam. Iya. Jadi Bu Feni ini sekarang bersama Ibu Panji Islam Media ya. Jadi satu ruangan sama Ibu Panji. Jadi ini nggak ada settingan loh bro.
Ini nyata loh ya, ini bukan di rumah dia, ini di rumah salah satu menara siar JCC, jamaah JCC, ya. Iya. Jadi satu mic berdua nih antara Ibu Feni dengan Ibu Panji, gitu ya. Iya. Silakan yang mau bertanya lagi. Iya. Bu Feni, waktu itu Anda kan sakit itu, nggak berobat ke rumah sakit, Cuman di lab, Mas. sembuh sendiri. Iya. Oh. Ya pusing, emang pusing ya. Habis dipukulin pasti pusing, badan sakit-sakit semua. Tapi alhamdulillah darahnya berhenti. Ada yang Gimana mau berobat, Bang? Yang- Orang nggak bawa apa-apa. Yang nolong yang itu, yang kerja di Circle K itu, Pak. Ya. Dilapin sama dia. Kalau boleh isi apa aja di novel Anda itu, apakah sama yang Anda kisahkan di sini atau masih ada yang di sana, bisa diungkap di sini, Mbak? Gimana? Yang ada yang di novel Anda itu, Heeh. mungkin belum ada yang ditanyakan di sini, mungkin bisa dikisahkan kembali di sini. Itu di novel sudah semua, Pak. Tinggal kehidupan selanjutnya aja. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya dari novel yang udah diceritakan semua tadi sama Cici. Nah, ada nggak yang belum diceritakan Cici di sini di live ini? Enggak, sudah. Sudah semuanya diceritakan. Karena di novel juga ada beberapa yang nggak saya masukkan karena itu privasi ya, Pak. Jadi saya nggak masukin ke novel itu juga. Ada nggak teman Muslim yang sangat berkesan di hati Mbak Feni? Siapa namanya kalau ada? Ada Siapa Mbak? Lala. Mbak Lala sekarang tinggal di mana? Masih di Jogja apa di mana? Nggak tahu itu, Pak. Saya udah nggak ngerti lagi. Udah lama banget sebelum saya masuk Islam itu. Mbak Lala seorang Muslim ya? Dia dulu Katolik, Terus? mualaf. Ibunya itu dulu Katolik, bapaknya itu Islam. Terus ayahnya itu meninggal, terus ibunya masuk ke Islam, terus itu teman saya itu juga masuk ke Islam. Terus kenapa Mbak Lala berkesan? Ada apa Mbak? Karena dia orangnya baik banget, Mas, sabar gitu loh. Waktu saya masih nanya-nanya tentang Islam pun kan saya tetap ngotot dengan pendirian saya gitu. Ya, dia sabar, dia nggak marah, dia nunjukin kalau dia itu Islam sejati gitu loh. Dia nggak marah, ya udah, nanti kan besok kamu juga percaya sendiri, dia bilang gitu. Oh, artinya Mbak Lala nggak maksa ya? Iya. Kemudian Mbak, kalau sekiranya ada ini live ya, ada yang mau disampaikan nggak sama Mbak Lala? Silakan. Siapa tahu Mbak Lala menonton siaran kami, silakan. Lah, ini aku Feni yang dulu satu SMP sama kamu, SMP Kanisius. Diulang Mbak, SMP apa Mbak? Diulang. Kanisius, Pak. Kanisius ya sekarang. Masih ingat nggak? Kalau ingat, hubungin aku dong, aku kangen. Udah lama banget nggak pernah ketemu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi lah. Cuman kamu doang. Aku nggak punya siapa-siapa. Udah itu aja, Pak. Jujur, akhir-akhir selama ini tuh aku merasa kalau aku tuh sendirian, Mas. Cuman ada keluarga kecilku, setiap permasalahan cuman kami sendiri yang ngatasin gitu loh. Alhamdulillah sekarang ketemu sama beliau-beliau semua yang di sini yang mau membimbing saya, karena keinginan terbesar saya adalah cuman baca Quran aja, Pak. Keinginan terbesar saya, kalau saya meninggal besok, saya ada sangune gitu loh. Kalau bahasa Jawanya, Sangune urip. iya, kalau misalkan saya meninggal, saya tuh punya sangu hidup.
La ilaha illallah. Ya, sekarang Bu Feni ini sudah bergabung di sini. Kami semua ini bersaudara, Bu Feni. Iya, karena Jadi jangan merasa sendirian. Karena rezeki itu Allah yang ngatur, Pak. Saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih bisa bekerja. Yang saya inginkan cuma baca Al-Quran aja. Oke. Jadi untuk Bu Feni, kalau boleh tahu judul novelnya itu apa ya? Mungkin teman-teman bisa ya mendukung Bu Feni untuk diusir orang tuaku. Ya, boleh diulangi. Ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. FISJJO ya. Viso. Silakan di-download di Play Store. Di situ cari inisial penulisnya siapa, Bun? Feni Naura Islami. Feni Nur Islami. Laura Islami. Naura ya. Coba diketik Bu, diketik di Mas Panji diketik di itu biar dipromosikan buat teman-teman untuk mengetahui kisah lengkapnya boleh di-download di aplikasi Viso Novel ya. Di situ nanti cari saja penulisnya, Mas Panji, penulisnya. Sudah itu dicek. Ya, bentar ya, akan saya copy dulu. Ya, di sini teman-teman ya, akan saya ini. Nah, di chat sudah saya pin. Di chat sudah saya pin di Zulfikar Official. Tolong dibantu saudara kita itu untuk mendownload aplikasi Viso. Terus di situ cari penulis bukunya yaitu Feni Naura Islami. Ya, sekali lagi Feni Naura Islami. Dengan membaca novel Bu Feni ini, Bu Feni akan mendapatkan tambahan rezeki dari sana. Kisahnya cukup menarik. Tadi saya sempat juga baca-baca, sungguh menarik di situ. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita itu memberi semangat, membantu agar Bu Feni bisa mandiri secara ekonomi? Tolong di-download aplikasi Viso dan jangan lupa dibaca kisah hidupnya yang ada di aplikasi Viso. Demikian Mas Andi, mungkin yang lainnya dilanjutkan. Yang jelas Ibu Feni ini selama dia menjadi mualaf tidak pernah mengemis. Betul. Minta donasi, tapi mandiri. Oke. Pak Bima, ada mau ditanyakan Pak Bima? Pak Bima, silakan ditanya langsung dong, jangan ngetik Pak Bima. Assalamualaikum. Ya, ingin saya tanyakan Bang Andi, Feni ini saat ini posisinya single atau punya suami gitu? Sudah punya suami Pak, alhamdulillah dikaruniai anak 4. Masya Allah. 3 cowok dan yang terakhir cewek, alhamdulillah. Masih bersama ya, masih bersama suami ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Suami Ibu seorang ustadz ya, Ibu Feni? Bukan Mas. Suami saya dulu pernah di pondok pesantren, tapi kan karena keluar jadi nggak lulus pondok, tapi itu sempat masuk pondok pesantren dulu. Tapi alhamdulillah menjadi imam yang baik ya Bu. Alhamdulillah. Karena rumah kami yang di Kediri itu sebelahnya pondok pesantren Pak. Jadi lingkupnya lingkup Islami banget. Oke. Assalamualaikum Bu Eni. Iya. Aduh, iya Bu Eni, langsung aja saya ingin tanya Bu Eni. Ibu kan saat ini ada di lokasinya di Jogja ya Bu ya, berdomisili di Jogja ya Bu. Iya. Oke. Iya. Untuk gimana Ibu sekarang di sana, apa Ibu punya pertemanan atau mungkin hanya sebagai ibu rumah tangga saja gitu Bu? Boleh diceritakan? Saya ini keseharian ibunya. Keseharian saya tuh ya mijet orang, tapi khusus wanita ya. Mijet anak dan segala macam. Pokoknya apa aja yang penting halal. Kayak bikin kue ataupun ya ini sekarang ini nulis novel kayak gitu. Pokoknya apapun yang aku kerjakan yang penting halal gitu.
Satu lagi Bu Heni, apakah Bu Heni ini memang sengaja nggak ingin dipublikasikan? Artinya gini, mungkin melalui acara malam ini banyak orang yang ingin mengenal lebih jauh, khususnya saudara-saudara Muslim. Barangkali Ibu akan mendapatkan support. Mungkin Ibu ada akun sosial media atau mungkin Instagram kayak gitu. Mungkin pasti banyak juga teman Muslim yang akan merespon dengan baik ya Bu ya ke depannya gitu. Nah, silakan. Mungkin kalau Ibu memang nggak mau di-share juga nggak apa-apa gitu Bu. Kalau Instagram sih ada ya Mas, tapi cuman promosi aja kalau buat Instagram sama Facebook. Karena saya juga jarang main Instagram. Cuman buat ini aja, buat promosi aja. Kalau saya jualan apa gitu saya promosi. Iya. Mungkin kan ya tadi maksud saya setelah dia sharing malam ini banyak yang tergugah, mungkin banyak saudara-saudara Muslim kita yang ada di Jogja mungkin nantinya bisa menjalin silaturahmi ke depannya dengan Ibu gitu. Boleh. Iya, itu. Jadi supaya Ibu banyak support sistemnya Bu. Iya. Banyak yang memotivasi Ibu gitu ya. Ibu kan barangkali juga mungkin insya Allah Ibu bisa bertemu lagi dengan teman Ibu ya, siapa namanya tadi, Bu Lala ya, Mbak Lala gitu ya gitu. Oh ya, satu lagi Bu, apakah orang sampai sekarang dengan orang tua Bapak atau Ibu masih sama sekali lost contact atau masih? Udah ditanya tadi. Udah saya ya. Saya masih WA Mas, tapi nggak dibales. Udah. Oke. Udah sering itu dari kejadian kemarin itu saya WA terus juga nggak dibales. Oke. Ya Bu, saya doakan semoga bukan cuman hubungan Ibu membaik, tapi mungkin saya doakan supaya orang tua Ibu juga mendapatkan hidayah ya. Amin. Karena itu. Amin Mas. Itu yang saya takutkan. Aku sedihnya karena kan saya tahu kalau di Islam itu kalau orang tua saya meninggal dengan keadaan non-Muslim, doa saya nggak diterima. Jadi itu yang saya takutkan. Percuma saja saya berdoa kalau doa itu tidak diterima. Nah ini. Tapi tetap harus berdoa Bu, nggak boleh putus asa kan begitu. Ya. Kalau itu tugas anak mendoakan kedua orang tua. Betul. Doakan gratis kok Bu, berdoa aja terus gitu ya. Iya. Terus kedua ya saran kami ya tetap harus berhubungan baik. Apapun dia adalah orang tua Ibu, nggak ada namanya bekas orang tua bekas anak kan begitu. Itulah indahnya Islam. Itu satu. Kedua adalah Bu, kenapa Ibu nggak mau meminta? Kenapa Ibu nggak mau mempublikasi dari dulu? Kenapa Ibu harus mandiri dan harus kerja baru dapat rezeki? Kenapa nggak mau meminta? Kenapa? Karena saya yakin Allah itu sudah memberikan saya rezeki entah itu lewat manapun Mas. Alhamdulillah, amin. Tidak harus dengan meminta, Allah pasti kasih rezeki dari manapun. Beliau pasti mengirim seseorang atau hamba-hambanya yang udah dipilih dia untuk menolong saya, pasti itu. Saya percaya, nggak usah saya minta-minta ke mana-mana, ngapain minta-minta kayak orang buntung aja, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Masya Allah. Ya ingat ya teman-teman ya, mualaf itu nggak boleh cengeng. Contoh nih, kemarin juga kita sering ketipu di sini Bu, makanya banyak yang kalau tadi. Ya kita udah paham lah seperti apa. Ada mualaf, baru 2 hari mualaf, pura-pura mualaf, menghubungi kami, minta-minta, bahkan maksa gitu ya. Itulah berbeda dengan Ibu Penny gitu ya Bu ya. Tetap istiqomah aja Bu.
insya Allah Pak. Nih, Jadi untuk apa? Silakan. mau nanya ke Pak Desugi nih, Pak Desugi. Iya. Ini kan Bu Feni ini udah beragama Muslim lah ya, beragama Muslim nih Bu Feni ini. Nah, terus tadi ada sempat keraguan dari Bu Feni. Saya mendoakan terus kepada orang tua saya, tapi apakah doa saya diterima nggak sama Allah? Karena orang tua saya berbeda agama. Itu gimana tuh, Pak D? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini ya, yang dilarang itu mendoakan yang sudah meninggal, baik ayah, ibu, adik, saudara, siapapun orang kafir yang sudah meninggal itu dilarang untuk didoakan. Sangat jelas di dalam Al-Quran tidak layak bagi Nabi dan orang-orang Muslim mendoakan orang-orang musyrik walaupun mereka itu sanak famili mereka sendiri, karena Allah sudah menetapkan tempatnya yaitu di dalam neraka. Nah, bagaimana kalau masih hidup? Boleh. Dan itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan ini fakta banyak terjadi, doa-doa para mu'alaf yang tadinya orang tuanya sangat membenci anaknya yang masuk Islam itu, tapi alhamdulillah ujung-ujungnya orang tuanya ikut masuk Islam. Seperti contoh yang terjadi pada saudara kita, Christian Filipus, itu bagaimana pertentangan orang tuanya terhadap Ustadz Filipus Christian ya, sampai dikejar pakai golok mau dibunuh. Tapi kita ketahui bersama beberapa bulan yang lalu, sekitar 6 bulan atau setahun yang lalu, saya agak lupa, orang tuanya pun akhirnya bersahadat dan alhamdulillah seluruh keluarganya sekarang Muslim. Jadi doa kepada saudara kita yang belum memeluk Islam ya, dibolehkan dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Syaratnya masih hidup. Nah, kalau sudah meninggal memang dilarang, haram hukumnya. Begitu, Bang. Ya, itu yang tadi saya bilang, saya tuh sedih kalau misalkan suatu saat orang tua saya nggak ada, saya nggak bisa doain gitu loh Pak. Ya, itu memang sudah menjadi konsekuensinya ya, karena kalau sudah meninggal ini kan sudah menjadi ketentuan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, dia akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Begitu, Mbak. Iya. Jadi mereka nggak mendapat syafaat lagi deh, Pak De? Enggak ada pertolongan lagi, enggak ada. Memang sudah ketentuannya begitu. Jadi tetap semangat ya Bu Feni. Insya Allah kita semua di sini memberi support kepada Bu Feni ya, doakan terus orang tua Anda. Insya Allah semua ada jalannya gitu Bu Feni. Amin. Yang paling penting jangan sampai Bu Feni itu ada unsur dendam sama kedua orang tua. Enggak, Mas. Enggak. Saya masih sayang sama kedua orang tua saya. Masih kangen, masih pengen kayak dulu lagi gitu. Enggak ada rasa dendam, Mas. Awalnya iya. Awal-awal itu kenapa kok tega banget kayak gini sama saya gitu. Tapi setelah saya lebih dekat mengenal Islam, lebih dalam mengenal Islam, ternyata Islam itu kasih. Islam itu penuh dengan cinta. Dari situ saya nggak dendam lagi. Saya memaafkan semua perbuatan orang tua saya kepada saya. Ikhlas lahir batin. Bu Feni, ada yang meminta nih, Bu Feni sudah belajar membaca ayat suci Al-Quran surat-surat pendek belum? Belum. Oh iya udah. Kalau untuk sholat alhamdulillah sudah. Cuman ikro aja. Aku pengen belajar itu karena suami kan sibuk kerja, jadi tidak ada waktu untuk ngajarin saya. Jadi saya cuma pengen belajar dari awal, dari dulu sempat belajar sama suami, tapi karena sekarang suami sudah dapat pekerjaan, jadi dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi tidak ada lagi yang ngajarin saya. Kalau dulu alhamdulillah sudah sampai yang sambung-sambung itu Pak.
Bisa sebelah ibu itu, Ibu Panji itu kurang ngaji loh ya. Iya, makanya saya netapin hari untuk belajar ngaji sama beliau kayak gitu. Bisa di satu surat pendek bisa Bu, supaya netizen bisa mendengarkan suara ibu, suara pendek bisa? Bisa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah. Satu lagi Bu, surat pendek bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masyaallah. Pak De, bagaimana bacaannya Pak De? Ya, alhamdulillah sudah bagus sih. Cuma tadi di Maliki Yaumiddin itu jangan Malik ya, Maliki. Maliki. Ya, bukan Malik ya, Maliki. Maliki. Karena di situ nggak ada apa tasjid, nggak ada tasjid di situ. Maliki. Maliki. Itu aja koreksi saya. Tapi udah bagus secara keseluruhannya, sudah bagus lah. Mantap. Mas. Alhamdulillah. Ya, terus tugas kita bersama Bang Handi ya. Tugas kita bersama bahwasannya yuk rapatkan, kita teguhkan keimanan. Jangan merasa diri kita paling benar, paling bisa sehingga kita lalai kepada tetangga kita sekitar. Ternyata ada yang masih perlu kita bimbing, perlu kita bina seperti itu. Ini yang kadang-kadang kita lalai gitu, kadang-kadang kita lalai. Mudah-mudahan dengan adanya ini tergerak hati kita, semangat kita untuk terus melihat kiri kanan sesuai dengan isyarah yang ada di dalam sholat. Ketika kita mau selesai sholat, kita disunahkan atau diwajibkan untuk salam, menengok ke kiri, menengok ke kanan. Ya inilah tujuannya, gitu loh. Inilah kisah ataupun hikmah di balik gerakan salam itu supaya melihat nih di sebelah kiri saya masih ada perlu bantuan nggak? Nih di sebelah kanan saya sudah dikepenuhin nggak ininya ilmu pengetahuannya kah, sandangnya, pangannya, papannya, sehingga Islam itu menjadikan agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Itu mungkin tambahan dari saya. Yang lain? Bu Peri, aku mau nanya lagi nih. Ini serius nih, Bu. Ya. Kalau sekiranya ada yang ingin berbagi sama Ibu, boleh nggak kalau Ibu nggak menolaknya seperti dulu, Bu? Boleh nggak Ibu menerima kalau ada yang ingin berbagi sama Ibu? Kalau misalkan dikasih kerjaan aja gimana, Pak? Nah, loh. Ini yang saya salut kepada Bu Pen itu ini. Apa nyuci-nyuci baju apa-apa ya saya mau kok. Nggak mau menerima secara langsung, Bang Handi. Tapi kalau kami maksa boleh nggak, Bu? Gimana Bu Penny? Kalau dipaksa, tetap nggak mau atau bagaimana? Saya tak pijetin Mbak ini aja selama beberapa bulan gitu. Gratis gitu, Mas. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku mau tanya ke Bu Feni ya. Iya. Bu Feni bisa buat kue apa? Saya putu ayu, brownies, tapi kodatullah itu ovennya rusak, jadi tidak bisa bikin brownies. Jadi cuma bisa buat putu ayu aja dulu. Yang sama dikukus makanan ya? box gitu. Yang dikukus ya?
Bu Feni Iya, yang dikukus-kukus. Paling brownies ya brownies kukus, Mas. Karena ovennya juga rusak. Itu biasanya perdagangkan gitu Mbak, bikin kue-kue gitu. Kalau ada pesanan, Mas. Oh Ada gitu. pesanan. Ya, Karena Pak Bima. saya itu orangnya ini ndak pandai bergaul, jadi sebenarnya saya nggak pandai ngomong. Jadi cuman di rumah aja gitu. Kalau ada pesanan ya dibikin, saya keluar cuman nganuin pesanan aja kayak gitu. Oke, Pak Bima ada solusi Pak Bima, silakan. Enggak, ini masih live nggak? Masih Pak Bima. Oh, lanjut dulu deh. Nanti offline ya. Tapi ada Bu Feni ya? Ada, Iya, ya Allah. Iya. Nunggu offline aja. Iya. Oke, nunggu offline aja. Dan ini juga bisa masakan Jepang ya? Iya, Mas. Itu ovennya pakai listrik ya? Enggak, Pak, pakai kompor tungku apa ini? Oh, Oh, yang oven biasa itu itu. Iya, Itu. karena listriknya lumayan. Karena kan kontrakan, jadi kan harus bayar listrik lah. Kalau nancepin itu langsung turun jeglek, enggak bisa. rusak apanya itu, Bun? Orang modelan Ini apa? gas itu Pintunya ada. itu udah jebol, jadi Kalau itu yang harga baru, yang baik itu harganya sampai berapa sih? Paling 300 paling mahal. paling 300-an paling, Pak. Oh ya udah. Kalau yang oven Udah, kaca nanti itu aja kita kan, bicarakan, nanti aja itu. kotak itu kan. Iya, Iya, oke. Iya, paling segitu paling. Sekitar segitu. udah. Itu ya. Ternyata di sini Bu Feni itu tidak mau langsung nerima apa ya, uluran tangan kita harus kita pekerjakan. Maka di situ nanti kita akan Iya. pekerjakan. Kita kasih pancing aja. Iya, Daripada harus kasih itu. ikan, kita kasih pancing aja. Bu Penny kalau Matur satu suwun, kota sama Pak. saya tak kasih. Terima kasih banyak atas bantuannya. Dan juga itu ya teman-teman yang lain, tolong di-download itu aplikasi Viso. Iya. Dicari namanya Feni Naura Saya udah Islami. baca ini. Nah itu, soalnya di situ ada sistemnya itu PPC, pay per click atau pay ECPM ya. Jadi siapa yang nonton banyak di situ nanti dapat poin. Bu Feni itu lumayan bisa menambah-nambahkan ya buat beli kebutuhan Ini, sehari-hari ya teman-teman. Setelah saya baca ini ada yang menarik ini. Apa Mbak Lala ini sudah begitu kenal dekat dengan keluarga Mbak Feni atau gimana sehingga ngomong begini? Tapi aku takut kalau orang tuamu marah sama aku, Van. Ucap Lala gelisah membayangkan orang tua Feni yang galaknya bukan main. Nah ini. Alhamdulillah saya dengan Lala itu sudah berteman lama ya, Pak, dari SMP sampai kuliah. Jadi udah lama sekali, jadi udah tahu gitu loh. Tapi sebenarnya Mami sama Papi itu sebenarnya udah gak suka sama Lala semenjak Lala itu masuk Islam itu. Sebenarnya Mami sama Papi itu sudah melarang saya untuk berteman dengan Lala itu. Jadi Tapi duluan Lala yang masuk Islamnya itu duluan Mbak Lalanya. Iya. Gitu loh. Jadi takutnya Mami sama Papi itu saya terbawa gitu loh, Pak. Kayak gitu. Tolong lagi dong diulang lagi, siapa tahu tidak menutup kemungkinan Mbak Lala di luar sana menonton siaran ini. Udah lama kan udah ketemu ya, udah berapa tahun Mbak? Terus apa yang mau disampaikan? Siapa tahu menonton siaran kami, Mbak Lalanya. Udah Silakan. lama banget ya, udah. Wow. Berarti Mbak Feni ini anak orang tajir ya. Punya perusahaan usaha hotel bintang 5 tuh. Alhamdulillah, Pak. Orang tua saya bukan saya, Pak. Anak sultan tuh, Pak. Anak pengusaha besar pergi dari rumah, terus kemudian ngontrak, beli oven aja untuk bikin kue nggak mampu gitu loh, Pak De. Iya. Mas, alhamdulillah masih bisa sehat, masih diberi kesehatan, masih diberi tangan yang sehat, masih diberi kaki yang sehat, itu udah alhamdulillah, Mas. Pokoknya jiwa raga sehat aja udah alhamdulillah. Tapi intinya kan Mbak Feni kalau meninggal nggak dikubur sama hotel kan? Iya enggak no Pak. Ya itu dia. Ya siapa tahu suatu saat saya bisa sukses. Amin. Bisa membantu yang lain juga. Amin ya robbal alamin.
Nanti bisa itu ya, inilah bisnisnya ataupun yang dulu itu loh, tempatnya Mas Igel itu loh Mas, itu bisa saya proyekkan nanti itu. Yang mana Pak De? Yang itu, ini bungkus-bungkus itu loh, apa itu? Oh itu vakum deh, masih di toko-toko. Ya iya vakum itu sampai sekarang. nanti kita bicarakan itu. Bertahun-tahun. Oke, Itu nanti bisa siap. bicarakan itu nanti. Itu kan untuk meningkatkan ekonomi lah itu. Yang penting halal semuanya ini. Iya, benar. Ada yang mau menambahkan usul? Silakan. Ya paling kalau dari kami Pak Zul, dari tetangga dekat ya, sekarang ini menjadi tetangga dekat karena memang rumahnya kebetulan pas kemarin saya juga diwakilin istri berkunjung ke rumahnya, kita silaturahmi ke sana. Alhamdulillah sudah mengetahui secara detail pastinya seperti apa. Intinya gini aja, ketika kita mau memberikan bantuan berupa donasi atau apa, pasti akan ditolak sama Bu Penny secara langsung. Pasti ini akan ditolak. Kenapa? Karena beliau meyakini bahwa usaha atau hasil yang diperoleh dengan kerja keras sendiri itu lebih berkah dibandingkan dengan hasil dikasih atau diberi. Itu yang membuat saya kagum sama salut gitu loh. Kemarin kita juga sempat gitu mau menawarkan itu, cuman tidak Pak, saya lebih baik dikasih kerjaan aja. Nah, nanti kasih kerjaan nanti itu. Kerjaan. Saya bisa menghasilkan dari situ. Itu maunya kayak gitu. Bisa dikerjakan di rumah Kak. Siap Mas Igel? Insya Allah siap-siap. Manajemennya lain itu nanti. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu. Ya, mungkin sebelum ditutup Bu Penny. Iya. Apa harapan ke depannya sebagai sekarang memeluk Islam ya secara kafah? Terus yang paling penting, masihkah ada keinginan di dalam hati Bu Penny agar kedua orang tua Anda memeluk agama Islam? Silakan Bu Penny. Harapan ke depannya, saya ingin berhubungan baik lagi sama keluarga pastinya. Terus saya ingin anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang soleh. Karena yang besar itu pengen jadi pendakwah, insya Allah. Kalau Allah, amin. Insya Allah. Kalau Allah meridhoi juga, saya pengen ya kedua orang tua saya ikut saya masuk Islam gitu, agar kita saling doa yang baik gitu. Ya kan, agar kita saling bisa mendoakan satu sama lain, agar kita saling menyayangi lagi seperti dulu kayak gitu. Harapan saya seperti itu. Anak ibu yang pertama itu laki perempuan? Laki-laki Pak. Umur berapa sekarang? Umur 11 tahun, mau 11 tahun. Dan masih kelas 3 karena kan awalnya saya enggak mampu buat nyekolahin, jadi anaknya telat buat masuk, tapi alhamdulillah Allah itu baik banget. Dia dikasih otak yang encer Pak. Jadi 6 bulan dia kelas 1 SD langsung naik ke kelas 2 SD. Akselerasi. Iya, sekarang dia kalau menghafal dia paling cepat menghafal. Menghafal Quran dia paling cepat. Kalau sekiranya ada yang mau menjadi bapak angkat terus dimasukkan pesantren, jangan ditolak ya Bu. Nggih, kalau pesantren saya mau banget Pak. Saya pengen banget anak saya menjadi anak yang soleh, nggak kayak saya yang belum tahu apa-apa. Saya malu sendiri sama anak saya sebenarnya Pak. Anak saya udah bisa baca Quran, saya kok belum bisa gitu. Iya, insya Allah nanti ada lah Bu. Iya Bu Penny, setelah 13 tahun itu merasa sendiri itu kan, tadi saya dengar ceritanya. Waktu ketemu dengan kita yang dari JCC dan melihat ukhuwah Islam yang sebenarnya, bagaimana perasaan Bu Penny sekarang ini? Terharu Pak. Ternyata inilah yang Muslim, ini yang Muslim. Iya. Jujur saya tuh pas waktu ketemu Ibunya Sultani ada apa ya? Karena saya itu orangnya enggak bisa bersosialisasi sama orang gitu loh Pak. Jadi saya kalau di rumah ya udah di rumah aja, enggak pernah keluar-keluar gitu loh. Awalnya diajak ke sini, aduh saya enggak bisa Bu, saya enggak bisa ngomong, saya orangnya itu kuper,
bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi ya alhamdulillah dengan ketulusannya Bundane Sultan ini, saya jadi pede ngomong sama panjenengan semua yang di sini, bisa berbagi kisah walaupun belum lengkap ya. Tapi saya bersyukur sama Allah diperkenalkan dengan panjenengan semua. Jadi sekarang nggak usah, jangan minder dulu, jangan minder lagi ya Bun. Iya. Harus pede, sebagai orang Islam itu harus pede, harus yakin. Dan kami di sini itu saudara Bunda, kami semua di sini bersaudara kita ini. Satu sakit, semua ikut merasakan. Ya mungkin dari doktrin-doktrin yang dulu mungkin masih tertancap ya, itu sedikit-sedikit masih tertancap. Kalau Islam itu begono, Islam itu kejam, Islam itu teroris lah katakanlah. Tetapi setelah Bunda melihat secara real, nyata langsung, memang berbeda. Itu adalah produk-produk dari pihak-pihak sebelah yang selalu menyudutkan kami yang Muslim. Islamfobia lah dikatakan. Padahal Islam sebenarnya ya agama damai, lebih damai daripada agama sebelah. Karena agama sebelah itu Yesus datang ke dunia itu tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Itu nanti ayatnya Mas Andi yang hafal itu. Iya Pak. Ya, ini Mbak, saya baca novel Anda ini ancamannya begitu tegas ya. Ingat ya Van, kalau kamu berani pindah agama apapun, kamu tahu kan Van resikonya? Nggak akan lagi papi biarin kamu kuliah, nggak akan lagi kamu ada di rumah mewah dan fasilitasnya ya Van. Ingat pesan papi, papi akan coret namamu dari daftar penerima warisan papi, ancam Pak David dengan muka serius. Nah ketika Anda diancam seperti ini Mbak, apakah giroh Islam dalam diri Anda itu semakin surut atau semakin menggebu-gebu Mbak? Monggo Mbak. Waktu diancam itu aku semakin yakin Pak sama Islam. Masya Allah. Saya nggak peduli lagi tentang harta, saya nggak peduli lagi tentang warisan. Bener-bener saya nggak peduli. Nggak kuliah pun udah nggak apa-apa. Yang penting aku kerja apa aja bisa. Kayak gitu. Jadi saya nggak peduli itu semua waktu itu. Walaupun ancamannya seperti itu, saya nggak peduli. Ya buktinya saya keluar dengan nggak bawa apa-apa. Saya bisa hidup, alhamdulillah. Allah kasih saya masih bisa hidup. Saya nggak makan pun saya masih bisa hidup Pak, karena Allah. Masya Allah. Bu Penny, kalau saya izinkan menceritakan kejadian di hari Jumat Sabtu kemarin, boleh Bu Penny? Jadi teman-teman, sahabat Villa dimanapun sahabat berada, pada hari Jumat Sabtu kemarin itu kan ada kegiatan di sekolah. Nah, anaknya dari Bu Feni ini tidak masuk sekolah. Kenapa? Karena berpuasa. Melakukan puasa bukan berarti kita menyudutkan atau apa, tapi memang keadaannya yang mengharuskan untuk berpuasa sehingga anaknya tidak masuk sekolah dengan alasan tersebut. Dan saya juga begitu terpukul. Kenapa? Kok saya sebagai tetangga dekatnya tidak sampai mengetahui akan hal itu gitu loh. Kita masih bisa enak-enak makan dengan taruhlah sedikitnya dengan telur kayak dengan apa kayak. Sedangkan tetangga muslim saya sampai 2 hari dia harus berpuasa hanya minum segelas air. Ini yang saya sebagai saudaranya terdekat di sini merasa malu gitu. Merasa malu kok sampai segitunya ya saya membiarkan saudara saya ini terlena. Saya masih enak-enak tidur dengan rasa kenyang di perut. Sementara keluarga saya ini yang sebelah ini dia tidur pun mungkin akan dipaksa untuk tidur untuk menghindari rasa itu. Ini yang kemarin
kenyataan yang ada di depan mata saya dan saya begitu buta untuk melihat itu. Dan saya harapkan sahabat-sahabat di luar sana juga tidak buta akan hal ini. Apabila kita diberikan kelebihan, baik itu masalah harta ataupun apa saja itu, tengok sebelah kiri kanan kita. Apakah kita layak memakan itu semua ataupun apakah masih ada hak di antara mereka? Yuk kita kembalikan semuanya. Kita wujudkan Islam itu sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Ini loh bentuk sebenarnya Islam. Saudaranya satu sakit, sakit semua. Tidak hanya mementingkan diri pribadinya sendiri, tapi mementingkan seluruhnya. Ini yang saya mau angkat kepada teman-teman semua di mana teman-teman berada, gitu loh. Mari kita sama-sama membantu saudara-saudara kita. Kalau untuknya Bu Feni ini, saya yakinkan, saya tegaskan kepada teman-teman, tidak atau jangan memberi bantuan secara langsung. Cukup dengan membaca novelnya saja di sana, itu sudah membantu daripada Bu Feni. Itu yang Bu Feni mau. Ketika mau memberi bantuan, cukup beri saya pekerjaan, cukup beri saya kegiatan. Saya tidak mau tangan saya berada di bawah, tapi saya ingin tangan saya tetap berada di atas, walaupun keluarga saya serba kekurangan. Ini yang semangat yang saya iri daripada Ibu Feni dan keluarga. Itu saja mungkin Bang Handi dan sahabat-sahabat Pilah semua dari kami yang kebetulan menjadi saudara terdekat daripada Bu Feni sekeluarga. Silakan Bang Handi. Ya kalau saya sih buat teman-teman di luar sana, Ibu Feni ini sedang berada di rumah Mas Panji. Jadi di sebelah-sebelahan kamarnya. Jadi ini Bu Feni siaran ini di rumahnya Mas gitu ya. Karena kalau di rumahnya belum nggak bisa dengan faktor-faktor yang lain tadi itu. Ya teman-teman ya, yang jelas Bu Feni ini meninggalkan harta mewah seperti itu, bahkan kisahnya benar terjadi. Kok bisa anaknya nggak sekolah karena berpuasa gitu loh. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Jadi untuk itu ya mari kita peka terhadap lingkungan kita. Jangan sampai ada lagi Ibu Feni yang ada di luar sana ya. Itu kira-kira dari saya. Betul. Saya nambahin Pak. Silakan. Untuk mualaf-mualaf di luar sana, saya cuma pengen bilang yakin sama Allah. Yakin dengan keberadaan Allah itu nyata. Kuasa Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu nyata. Jangan kamu ninggalin Islammu demi orang tuamu ataupun apapun. Hal sekecil apapun. Udah itu aja Pak. Mbak Penny, kalau dikasih harta berlebih, dikasih hotel yang banyak, semua warisan dikasih kepada Anda, terus Anda kembali lagi, bagaimana? Gimana Pak? Misalnya nih, ada godaan nih, dari Mami gitu. Pen, kamu balik lagi Ji, semua ini buat lu gitu loh. Gimana? Tapi lu harus kembali ke Kristen. Saya cuman ketawa Pak. Saya hidupku udah tenang. Walaupun saya serba kekurangan, alhamdulillah saya udah tenang hidupnya. Sudah senang sama keluarga kecil saya. Harta itu bisa dicari, tapi pedoman hidup itu susah dicari. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Ngapain kalau hotel banyak, punya uang banyak, tapi hidupnya sengsara kan ya sama aja loh Pak. Nggak bahagia. Karena hotel, karena apa itu nggak dibawa ke kubur ya Bu? Iya. Karena mereka nggak dibawa mati, nggak bawa dikubur. Cuman amalan aja yang kita bawa. Bu Penny terakhir.
Penderitaan yang ibu alami ini gitu loh. Apakah batin ibu ikut menderita atau seperti apa? Saya dulu sempat depresi, Mas. Hampir bunuh diri berkali-kali. Karena sebenarnya saya trauma ngomong kayak gini nih. Saya hampir bunuh diri itu udah 2 kali. Karena saya merasa sendirian. Waktu awal-awal saya masuk Islam, nggak ada yang membimbing saya. Jadi kayak cuman syahadat ya sudah gitu. Saya harus cari sendiri. Cari kedamaian hati sendiri. Tapi saya nggak dapat. Tapi saya masih tetap di Islam karena saya yakin pasti suatu saat aku pasti ada kedamaian di hati. Sempat itu sebelum nikah ya Pak ya, sebelum nikah. Itu sempat mengalami itu karena benar-benar nggak ada support dari siapapun. Teman semua menjauh karena saya mualaf. Yang Kristen ya, teman-teman yang Kristen semua menjauh, bener-bener rasanya pengen bunuh diri gitu. Udah minum obat pil budrek. Jangan disebut mereknya Bu, jangan disebut. Iya. Itu pokoknya yang buat kepala pusing itu udah berapa ampleng itu udah tak minum. Ya cuman gelir aja, tidur, tak kira ya udah mati, ternyata ya udah mati. Sebenarnya saya capek Mas, hidup yang dulu itu ngerasa capek banget itu kayak gini. Kerjaan ya cuman kayak gitu. Difitnah sana sini, dibully sana sini dan segala macem. Sebenarnya nggak kuat gitu. Tapi ya karena saya belum menemukan keteguhan hati. Jadi saya cari terus. Ya walaupun sendiri saya cari aja sendiri. Allah itu aku pengen ketenangan hati ya Allah, aku pengen ketenangan hati. Udah lama-kelamaan ya alhamdulillah sampai sekarang masih Islam, alhamdulillah. Ya, saya mau tanya sama Mbak Fani ini. Lebih indah mana sih jatuh cinta ke Islam dengan jatuh cinta ke seorang pria? Jatuh cinta ke Islam Pak. Masya Allah. Beneran Allah itu, aduh ya Allah, saya sangat mencintai Allah. Sangat mencintai Allah. Pak De, itu pertanyaan saya Pak De. Allah itu benar-benar, kalau kita benar-benar berdoa dalam hati, kalau kita benar-benar serius memohon sama Allah, Allah itu nggak merem. Allah itu nggak pernah menutup mata untuk umat-umatnya yang benar-benar berdoa sama Dia. Gusti Allah nggak sare. Betul Pak. Allah itu sudah, ini loh rezekimu tuh nanti di sini loh, nggak gitu. Kita sebagai Islam ya udah nunggu aja, nunggu kedatangannya itu. Yang penting sabar, ikhlas, terima cobaan apapun yang dikasih Allah. Udah hidupnya seperti itu aja. Kayak gitu Pak. Ya ini teman-teman ya, kalau dikatakan berbeda ruangan, ini betul ruangannya berbeda, di ruangan berbeda ya sama saya. Jadi saya ambil foto supaya menjelaskan betul ini di rumah saya. Takutnya ada di luar sana persepsi yang lain-lain. Itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Panji. Ada lagi nih sebelum ditutup ya? Iya. Baiklah, saya mungkin sedikit saja Bang Andi ya. Silakan. Tentunya buat Mbak Feni. Mohon maafnya segala pertanyaan tidak berkesan atau tidak bermaksud mengungkap luka lama yang sudah dialami sekian tahun ya Mbak Feni. Jadikanlah sebuah kekuatan bahwa ya sekali lagi saya mohon maaf, saya sangat paham bagaimana waktu dulunya Mbak Feni itu ibadah. Itu saya sangat paham sekali karena saya sering berdampingan dengan
saudara kita setanah air itu dalam kepercayaan yang lalu ya. Iya. Kan tapi benamlah itu, jadikan satu kekuatan yang dikaitkan dengan tradisi lama berdoa, Bu. Nah, disinilah saya akan mensupport Mbak Penny. Jadikanlah doa itu sebagai senjata satu-satunya mengharap keridhaan Allah. Iya, benar. Insya Allah dengan kekuatan yang selama ini dipertahankan, saya pribadi merasa yakin Mbak Penny tidak akan luntur. Tidak akan luntur karena sudah bukan harta yang akan meluluhkan. Nah, tapi dengan dalil dulu yang masih boleh dipakai, carilah Tuhanmu. Sekarang kita berhadapan dengan Allah kita, tidak mengharapkan bahwa Allah itu akan datang, tapi niscaya ridha Allah akan sampai, Mbak. Pasti itu. Jadi saya bukan memastikan saya ya, yang pasti karena Allah itu maha memberi, maha kasih dan lain sebagainya. Saya tidak bertanya, saya memberikan support. Mudah-mudahan ini keteguhannya, insya Allah dengan doa-doa saudara kita yang ada di sini dan yang ada di live chat itu, mudah-mudahan semuanya doa itu Allah akan mengijabah sebagai satu kekuatan Mbak Fani, Mbak Penny ini dalam meniti kehidupan. Jangan gampang hilaf, Pak. Dunia ini kecil bagi Allah ya. Jadi dengan kekuatan Allah, mari kita terus untuk memanjatkan doa apapun yang Mbak Penny harapkan, baik itu ranah kepada anak maupun orang tua. Hakulmu yakin Mbak Penny, Allah pasti memberi. Hanya yang kita tidak boleh memaksakan, karena di situ letaknya sabar. Allah lebih maha tahu menempatkan kapan saat itu sampai. Ya gitu ya Mbak Penny, secara psikologi nyun sewunya saya hanya bisa mensupport itu. Insya Allah tetap kita semua sama Mbak, hidup dalam kekuatan doa, mengharap ridhonya Allah. Setelah saya amati dari tadi, ternyata Mbak Penny juga alhamdulillah diberikan kekuatan Allah melalui hidayah ini yang sangat-sangat luar biasa. Insya Allah Mbak Penny, doa-doa kita selalu menyertai Mbak Penny dalam memperjuangkan hidup kita masing-masing semuanya menuju keharibaan Allah. Amin. Dan tetap mendapat ridho dan barokahnya. Saya kira itu saja Bang Andi, lanjut. Oke, cukup mungkin ya. Kita beri kesempatan dulu closing statement ke Ibu Penny, kemudian kembali ke Pak D untuk menutup. Ada yang mau disampaikan terakhir, Bu Penny? Saya cuma nyampein aja sama semuanya ya, Islam yang benar-benar Islam. Saya tuh sebenarnya iri sama kalian semua yang Islam. Dari kecil sudah dilahirkan sebagai Islam, sudah bisa baca Al-Quran dan segala macam. Tolong kalian sebagai Islam jangan pernah membuli siapapun, oknum ya. Kalian yang oknum-oknum itu tolong jangan membuli orang lain kalau kalian tuh tidak tahu kisah sebenarnya seperti apa. Terus minta sama Allah perlindungan, sama Allah minta rezeki yang berkah dan halal sama Allah. Jangan karena sama manusia ya, jangan terlalu ini sama manusia, tapi kita sama Allah aja, karena Allah yang sudah memberikan kita hidup, sudah memberikan kita rezeki. Jadi nikmati, syukuri, jangan patah semangat untuk memeluk orang-orang yang seperti saya ini. Kayak gitu Pak. Sudah itu aja. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan menjadi edukasi ya buat kita semua. Justru kami Muslim loh Bu, iri kepada mualaf. Ya, terbalik ini. Terbalik Bu. Sedikit Mbak Fani.
Iya. Itu setelah kejadian itu berarti Mbak Lala ini nggak kuliah lagi di situ atau gimana ini? Saya baca-baca Saya ini kan nggak tertarik kuliah ya. juga, Pak. Saya juga nggak kuliah. Udah diputus semua toh, jadi saya ya udah kuliah. Ijazah saya dibakar. Saya nggak punya apa lagi. Iya, semuanya nggak ada. Sampai KTP apa segala macam saya kan nembak itu. Karena saya KTP semuanya itu dibakar sama mami. Jadi saya benar-benar nggak bawa apa-apa keluar itu. Jadi kalau kok diceritanya kan harus ada bumbu-bumbu fiksi. Jadi saya kasih bumbu-bumbu fiksi itu yang di cerita novel. Iya. Yang sebenarnya yang seaslinya ya saya nggak bawa apa-apa, Pak. Sepeser pun. HP pun nggak bawa. Cuman baju aja yang dipakai. Yang dipakai. Sempat kuliah nggak? Sempat kuliah, tapi ya itu karena aku masuk Islam itu akhirnya kan nggak kuliah lagi. Sampai semester berapa? 2. Semester 2 ya. Lalanya sampai semester berapa? Nggak tahu saya. Wong itu 1 minggu itu udah nggak ada kabar. Semester 2 sama saya. Tapi dia sebelumnya udah mualaf duluan, tapi masih tetap kuliah di situ ya. Dan kuliahnya ini di UKDW, Pak Handi. Bang Handi. Pak Desugi yang nanya. Ustadz Sugi. Jadi kuliahnya di Universitas Kristen Duta Wacana, ya. Cuman sampai 2 semester. Oke, ada yang Enggak, gitu aja mungkin ya Mas Adi. Sudah cukup. Kasih kesempatan ada Reza itu Pak Jul. Siapa? Anak Mama. Siapa ini? Ya mungkin kesempatan 1 kali untuk anak Mama. Ya, anak Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi tahu aja. Iya, oke. Untuk Mbak Feni, ijazahnya itu dibakar ya? Tadi saya pertanyaannya terkait dengan akademik. Ijazahnya di rumah kok itu ijazah. Punya ini nggak, kopinya nggak dalam bentuk file PDF atau apa? Nggak ada. Nah, gini aja. Biasanya lakukan pelaporan ke surat keterangan hilang gitu kan, ke pihak kepolisian, kemudian nanti lapor ke pihak perguruan tinggi untuk minta kopian ijazahnya. Itu biasanya ada, Mbak, terkait dengan kartu mahasiswanya kan. Misalnya Mbak Penny tahun berapa lulusnya atau masuk kuliahnya tahun berapa? Udah berapa tahun? Aku lupa ya, Pak. Belum lulus malah Mas Bang, belum lulus ini, baru semester 2. Tapi tadi ijazahnya dibakar, berarti kan kalau udah ijazah dibakar. Ijazah sebelumnya. SD, SMA, SMP. Iya. Oh, tak kira tadi ijazah perguruan tinggi, Bang. Sorry, Bang. Saya sedikit lambat. Nah, kalau ijazah SMA ataupun SMP itu bisa ditelusuri, lapor dulu ke pihak kepolisian, kemudian nanti lapor ke dinas pendidikan setempat gitu yang menerbitkan ijazah. Itu bisa dikembalikan lagi dengan menuju ke sekolah tersebut ya, sekolah tempat Bu Feni, baik maupun SMP maupun SMA, itu bisa diterbitkan kembali kopiannya. Jadi jangan khawatir gitu kan istilahnya. Ada cara gitu, ada cara untuk bisa mengembalikan itu hal tersebut. Itu saran saya, Mbak ya. Kemarin memang juga saya sudah tanya-tanya sebenarnya, waktu udah lama banget itu udah tanya-tanya tentang itu, tapi sayanya udahlah, enggak usah, enggak apa-apa. Saya juga nggak kerja di mana-mana, cuman di rumah aja, wis enggak perlu itu, yang perlu identitas aja lah gitu. Sekarang. Posisinya di mana sekarang, di Jawa apa di mana? Di Jogja, Pak. Jogja, ya. Nah, saya dulu juga sekolahnya di Jogja dulu. Iya. Duta Wacana ya, Mbak ya, dulu kuliahnya di Duta Wacana ya. Duta Wacana itu dekat rumah sakit Bethesda ya. Wah, ngerti aku tuh, Mbak. Bang Andi. Dekat Galing. Oh, dekat Galeria kan? Arah Lempuyangan.
Iya, ngerti aku orang Jogja juga lama. Nggih, Pak. Jadi itu orang Jogja KW nih Mas Ipang. Ketahuan. Ayo ketahuan ini. Jadi Mbak Feni, aku ngerti banget itu kan daerah situ. Memang daerah Duta Wacana itu memang punya perguruan tingginya Kristen. Ya, saya tahu betul. UKDW namanya, Universitas Kristen Duta Wacana. Ini bapaknya di mana ini, Jogja nih? Sudah dicoret dari Jogja kalau Bang Ipang ini. Pendidikannya aja aku Bang Andi dulu di Jogja dari studi S1 maupun sampai S2. Oke. Jadi pokoknya dulu Pak Ipang itu waktu kuliah ini kenapa nggak kembali ke Jogja? Dia ada di kantin belum ada, masih ada sangkutannya di kantin. Makan 3 ngaku 1 gitu. Ya kurang lebih itu namanya Kayak mahasiswa. Oten aja gak? Makan 3 ngaku 1. Tuhannya 3 ngaku 1 gimana sih? Jadi tak kira tadi Mbak Feni tadi di mana ijazah S sarjananya, ternyata ijazah SMA-nya. Tapi kalau memang masih diperlukan, itu bisa dilakukan pelaporan ke sekolah maupun ke dinas pendidikan. Iya. Umurnya kan udah 30 lebih, enggak butuh itu, wis di rumah aja, ngelakoni apa yang dilakoni gitu. Berarti saiki Mbak Feni neng Jogja ya Pak ya? Nggih, di Jogja. Jangan di Mbak. Ya? Kedangan di. Jogjanya mana? Sebelah mana Jogjanya gitu maksudnya? Orang nggak ngerti. Kentara banget ini Jawa KW ya ini. Pogung lor. Lah, jadi tak kira tadi S1-nya ternyata SMP SMA-nya. Jadi sebetulnya itu bisa dilakukan untuk mencari kalau pengen identitas pendidikan itu bisa kita lapor ke pihak kepolisian maupun ke dinas pendidikan setempat untuk minta kopi ulang. Jadi itu aja Mbak Feni saran kita. Untuk lebih saya lebih umumnya aja deh, kalau yang agamanya nanti Bang Andi ada Sasugi, Bang Ian dan seterusnya itu oke aja deh. Itu aja Bang Andi, lanjut Bang Andi. Intinya di sini menurut Mas Bipang, mari kita bersinergi bersama, apapun kesulitannya sepakat. Ibu Feni ya berbagilah bersama kami, itu kan intinya. Apapun itu. Intinya. Ya, itu sebelum berakhir, belum ditutup oleh Mas Uki, saya cuma pesan, kalau ada apa-apa, permasalahan apa-apa, yuk kita kesini berjamaah bersama. Insya Allah dengan berjamaah kita lebih kuat lagi. Itu aja pesan saya sama Bunda Feni. Dan jangan segan-segan, jangan malu-malu, karena Zoom ini, yayasan ini milik kita semua. Juga miliknya Bu Feni. Milik kita semua, terutama umat Islam. Demikian mungkin Mas Uki ditutup atau ada tambahan lagi? Udah 1 jam lebih ini. Oke, kita tutup ya. Ya. Oke, saudaraku sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live chat di Menara Siar yang Anda sukai. Terima kasih sudah menyaksikan live di malam ini. Kita baru saja menyaksikan bagaimana pengorbanan seorang mantan Katolik, Mbak Feni ya. Begitu besar pengorbanannya. Pak, Kristen bukan Katolik. Dari Kristen ya. Begitu besar pengorbanannya untuk mendapatkan Islam. Rela dibuang dari keluarganya. Rela kehilangan fasilitas-fasilitas yang sudah dimilikinya. Karena setelah saya baca novelnya, ternyata Mbak Feni ini anak konglomerat. Bapaknya seorang pendeta, mempunyai usaha hotel bintang 5. Makanya tadi saya bertanya, lebih indah mana jatuh cinta ke Islam atau ke seorang pria? Ternyata dijawab lebih indah jatuh cinta ke Islam. Memang begitulah ya saudaraku, betapa iman itu kalau sudah di dalam hati, ya hidayah sudah sampai kepada seseorang, maka apapun tidak bisa menghalanginya. Karena memang Allah itu meletakkan kebahagiaan, kejayaan hidup manusia itu pada agama. Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan, kejayaan hidup manusia itu pada harta. Tidak pernah. Maka itu ketika iman sudah ada di dalam hati, ya, apapun akan
korbankan demi iman. Jangankan harta, ya, jangankan raga, nyawa pun kalau perlu dikorbankan untuk agama ini. Ya saya terus terang ngiri ya kepada Mbak Feni yang pernah merasakan jatuh cinta kepada Islam. Karena awalnya beliau ini seorang Kristen, lalu mendapat hidayah, disitulah dia merasakan jatuh cinta kepada Islam. Sementara kita lahir dari kecil, Islam dari kecil. Kita mendapatkan Islam tanpa pengorbanan. Begitu kita lahir, orang tua kita sudah Islam, kita ikut apa adanya. Sehingga wajar kalau kita ini orang-orang yang terlahir dari sudah Islam ini, pengamalan agamanya ini kurang gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasakan pengorbanan itu. Maka dari itu saudaraku, walaupun kita ini lahir sudah Islam, jangan hanya mau mentok sampai di situ. Cari agama ini, cari kebenarannya. Jangan hanya modal imani saja, cari kebenarannya. Insya Allah setelah Anda mencari kebenarannya, Anda akan merasakan betapa indahnya Islam. Betapa tingginya Islam. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan mulia. Sehingga aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu membawa manusia ke dalam kemuliaan dan harkat martabat yang tinggi. Anda akan diatur bagaimana hidup yang baik menurut Islam. Kita tidak boleh berperilaku seperti binatang. Contoh, kita dilarang makan berdiri, minum berdiri, kencing berdiri. Karena yang makan berdiri, minum berdiri, kencing berdiri itu hewan semua. Nah, Islam mengarahkan kita kepada peradaban dan akhlak yang begitu mulia. Akhlak itu hanya ada di Islam. Karena akhlak itu segala perbuatan yang kita lakukan, yang kita sandarkan kepada Allah. Itulah akhlak. Di kafir tidak punya akhlak. Mereka orang-orang kafir hanya punya norma, ya, etika. Sementara akhlak ini lebih tinggi daripada etika ataupun norma. Karena apa yang kita lakukan kita sandarkan kepada Allah. Apakah yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah atau tidak? Nah, begitulah cara pikir seorang muslim. Gitu ya, saudaraku. Jika iman sudah ada di dalam hati, ya, kedamaian itu begitu terasa. Bahkan Bilal bin Rabah, seorang budak beliannya, ketika sudah menjadi gubernur ditanya oleh pegawai-pegawainya, gitu, "Hai Tuan Bilal, pada saat kapankah Anda merasakan indahnya kedamaian di dalam hidup Anda? Apakah setelah Anda menjadi gubernur, hidup mewah, istri cantik?" Dijawab oleh Bilal, "Tidak. Justru saat saya ditimpa batu di padang pasir yang panas, ditimpa batu besar yang panas juga, memang badan saya merasakan sakit perih. Tapi hati saya begitu dekat kepada Allah." Allahu Akbar. Maaf, ada yang ngomongin, bentar ya. Allahu Akbar. Bentar, saya teruskan dulu. Iya, Pak. Masa Allah. Ya, saya lanjut. Iya, Pak deh. Bilal berkata, "Memang badanku terasa sakit, merasakan begitu panas, dicambuk. Tetapi hatiku merasa damai saat aku mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang Esa, Allah Esa, Allah itu tunggal." Disitulah Bilal merasakan kebahagiaan, kedekatan dengan Allah. Jadi Mbak Fani, saya doakan semoga iman yang ada pada diri Anda istiqomah, teguh di dalam diri Anda, sebagaimana yang Allah pesankan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu pesan Allah. Karena kalau kita mati dalam keadaan kafir, jelas tempat kita adalah neraka jahanam. Dan Allah mengutuk kita sebagai orang-orang yang lebih rendah daripada hewan sekalipun. Makanya ayatnya jelas tadi yang saya baca. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, dia akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Ya, lebih rendah daripada hewan orang-orang kafir itu. Makanya kita jaga, memang berat menjaga keimanan itu. Ya, bahkan Nabi mengibaratkan iman itu seperti menggenggam bara api. Kalau kita tidak kuat, ya akan terlepas iman ini. Godaannya begitu besar. Ada yang menawari harta, ya dan sebagainya. Ada yang sampai dipukul, disiksa seperti yang Mbak Fani lakukan. Masya Allah. Kalau Anda kuat memegang iman itu, Anda akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Demikian tambahan dari saya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Fani, ada hikmah yang kita bisa ambil, dan ada ilmu yang bisa kita petik untuk kemuliaan majelis di malam ini. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, rangkaian atau video lengkap mengenai kesaksian daripada mualaf kita, Bu Cipeni ya, yang pada beberapa saat lalu, terutama khususnya pada saat live suaranya tidak terdengar, namun setelah kami lakukan cek ulang dan periksa hasil rekamannya, alhamdulillah kita bisa perbaiki dan kita bisa upload kembali sehingga menjadi suatu kesatuan utuh. Dari studio Panji Islam Media, kami mengaturkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran apa yang terjadi kepada Bu Feni setelah dia menyatakan diri menjadi seorang muslimah. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus bersama kami Panji Islam Media. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.